B6 ditinggalkan. Setelah dijamu makan siang oleh keluarga Wijaya, Tante Rosa pamit undur diri, wanita itu harus kembali ke butiknya bersama Maya. Jangan sampai tidak datang Ros, ucap Aline setelah kedua wanita itu saling berangkulan dan menempelkan pipi. Selain undangan, Aline mengundang, memintanya secara langsung agar Rosa hadir di pesta pernikahan Dirga. Pasti, Line, aku akan datang. Sebelum kembali ke Singapura, datanglah ke butikku. Ya, Ros, akan aku sempatkan. Aku sangat puas dengan hasil rancanganmu. Baju seragam yang kamu siapkan sangat cocok dan pas untuk kami pakai. Terima kasih, Line, kamu terlalu memuji, bisa besar kepala aku nanti. Keduanya tertawa bicara di ambang pintu, sebelum akhirnya Tante Rosa dan Maya berada di dalam mobil dan meninggalkan rumah megah nan mewah itu. Tante, apa boleh? Maya izin sebentar. Mau kemana, Mei? Tante Rosa bertanya dan melihat Maya sekilas, sebelum kembali fokus ke jalan raya. Maya harus menebus obat dan membelikan makanan untuk suami Maya Tante. Oh, Tante Rosa menganggukkan kepalanya. Apa perlu Tante antarkan? Tidak usah Tante, Maya turun di lampu merah perempatan depan saja. Maya biasanya beli obat di apotik lampu merah. Hati-hati Mei, ucap Tante Rosa, sebelum Maya turun dari mobilnya. Ya, Tante. Berjalan di pinggir trotoar, Maya memasuki Jayamart, swalayan kecil yang biasanya menyediakan mesin ATM untuk penarikan uang. Sebelum menguras habis isinya, Maya mengecek saldo di dalam rekening tabungan Haris. Seperti yang diucapkan Haris, nominalnya memang tidaklah banyak, tapi paling tidak bisa untuk membeli obat yang sudah habis. Keluar dari Jayamart, Maya berjalan kembali ke arah lampu merah dan harus menyeberang di mana apotik tempatnya membeli obat berada. Menunggu lampu merah menyala agar ia bisa menyeberang dengan aman. Tak lama saat lampu merah menyala dan banyaknya kendaraan sudah berhenti, Maya mulai melangkah dengan cepat, rambutnya tergerai tertiup angin panas di siang hari. Tak peduli terik matahari yang menyengat, Maya lebih banyak memilih jalan kaki. Maya, seorang pengendara di dalam mobil bersuhu dingin yang tengah berhenti, melihat seorang wanita sedang menyeberang yang dikenalnya bernama Maya Mawanda. Matanya mengikuti arah kemana langkah Maya bergerak, hingga lampu merah menyala dan bunyi klakson dari arah belakang memintanya menjalankan mobilnya. Maya, untuk kedua kalinya, mulutnya menyebut nama wanita itu kembali. Apa dia sakit? Kenapa dia masuk ke dalam apotik? Sambil melajukan kendaraannya, pria bernama Lingga itu bertanya-tanya. Dari terakhir pertemuannya dengan Maya, Lingga sempat melupakan karena kesibukannya, apalagi ia harus kembali bolak-balik ke gedung BNN untuk menengok Alisa. Istrinya itu mogok makan dengan alasan makanan yang disediakan di tempat rehabilitasi tidak sesuai dengan seleranya dan berakibat maknya bermasalah. Sepanjang perjalanan, Lingga tak lepas memikirkan Maya, sudah seperti magnet yang menarik. Wanita itu mampu memenuhi isi ruang pikiran Lingga. Entah mengapa, dirinya merasa penasaran, dan tertarik ingin mengetahui siapa sosok Maya yang sebenarnya. Sedangkan di apotik, Maya menyerahkan resep obat yang selalu dibawanya, supaya sewaktu-waktu ketika harus membeli obat, catatan berupa resep itu selalu siap. Totalnya Rp1.075.000 Mbak, kasir apotik itu menyerahkan struk totalan harga obat. Maaf, Mbak, seperti biasa, saya tebus setengah dulu ya. Maya harus menyesuaikan uang yang ada, karena memang tidak mencukupi. Ya, Mbak Maya tidak apa-apa, kebetulan kasir itu sudah sangat mengenal Maya, karena selama 3 tahun Maya tak pernah ganti apotik. Selain itu, ada obat tertentu yang tidak disediakan di apotik lainnya. Terima kasih, Mbak. Maya menerima bungkusan obat dan keluar. Untuk sampai ke pertigaan dari perempatan lampu merah, Maya masih memilih berjalan kaki. Dibilang jauh tidak, dibilang dekat juga tidak, tapi lumayan membuatnya lelah. Daripada uangnya ia gunakan untuk membayar ojek dan angkot lagi, lebih baik ia gunakan untuk membeli lauk yang akan dibelinya. Belum lagi ia harus menyeberang jalan. Sampailah Maya di sebuah warung makan yang menjual berbagai menu masakan. Menjadi langganan tetap dikala sedang tidak memasak, pemilik rumah makan pun mengenal Maya dengan baik.
Dan juga wanita itu bertempat tinggal tak jauh dari kontrakan Maya. "Neng Maya, enggak kerja?" Si ibu pemilik warung bertanya. "Kerja Bu, ini sedang izin keluar beli lauk." Maya mendudukkan bokongnya di bangku, ia duduk sebentar untuk menghilangkan lelahnya sambil menyebutkan lauk dan sayur yang dibelinya. "Kirain ibu, Neng Maya libur ada di rumah, ibu baru aja pulang, di kontrakan Neng Maya tadi ramai. Ada tamu kayaknya Neng, lebih dari 2 orang." "Tamu, siapa Bu?" Maya mulai bertanya-tanya kira-kira siapa yang berkunjung ke rumahnya. Yang lainnya si ibu gak kenal Neng, tapi ibu taunya yang perempuan, sepertinya ibunya Haris. "Dek, ada apa lagi ini?" Hati Maya mulai tak tenang. Membayar lauk dan sayur yang sudah dibungkus, Maya berjalan sedikit berlari menuju rumah kontrakannya. Napasnya tersengal-sengal karena kelelahan, tetapi ia harus kuat untuk segera sampai. Beberapa langkah lagi kakinya akan tiba, Maya melihat pintu rumahnya tertutup rapat menandakan tak ada orang atau tamu di dalamnya. Meraih handle pintu yang ternyata diterkunci, Maya segera mengeluarkan kunci dari dalam tas. Melangkah masuk ke dalam, Maya menaruh kantung kresek berisi makanan di atas meja makan dan mencari keberadaan suaminya. Mas Haris." Maya mengecek kamar, dapur, dan kamar mandi, tapi tidak menemukan keberadaan Haris, apalagi tamu yang disampaikan Buk Dijah pemilik warung. Maya kembali ke dalam kamar, perasaannya tidak tenang saat koper mini yang berada di atas lemari tidak ada di tempatnya. Maya lalu membuka lemari pakaian, dilihatnya beberapa kemeja dan celana Haris yang masih layak pakai, tidak ada di tumpukan pakaian. Maya segera keluar untuk bertanya dan mencari tahu kepada tetangganya. "Mbak Maya," seorang tetangganya menegur sebelum Maya mengetuk pintu rumahnya. "Cari Mas Haris ya." Seorang wanita bernama Susan keluar dari dalam rumah. Wanita itu sudah berpakaian rapi karena akan berangkat bekerja. "Iya, Mbak. Mbak Susan tahu gak kemana Mas Haris pergi?" "Barusan saja Mbak, Mas Haris pergi dengan perempuan berumur, dan juga 2 orang laki-laki. Tapi siapanya saya gak tahu Mbak, tapi wajahnya mirip dengan Mas Haris." "Mama Hani," Maya bergumam menyebiut nama mertuanya. "Ya sudah Mbak Susan, terima kasih ya." "Sama-sama Mbak Maya." Mengunci pintu, Maya segera memesan ojek online agar cepat sampai ke tujuan. Maya akan menyusul ke rumah besar, rumah orang tua Haris. Seakan semuanya jadi sulit, sudah 10 menit, Maya belum mendapatkan ojek yang dipesannya. Sepertinya siang ini para driver sedang sibuk dengan orderan makan siang dari para pelanggannya. Tetapi Maya harus bersabar, walau dadanya terasa sesak dan hatinya cemas. Tidak biasanya Haris seperti ini. Biasanya pria itu akan pergi bersamanya, kalau ada keperluan yang ditujunya. Sambil menunggu ojek yang mau menerima orderannya, Maya berjalan ke depan keluar dari gang, agar memudahkan ojek online untuk menemukan alamatnya. Sesampainya keluar gang, Maya mendapatkan ojek sesuai pesanannya. Menunggu beberapa menit, akhirnya driver berjaket hijau itu tiba di hadapannya dengan menggunakan motor sportnya. Dengan Mbak Maya membuka kaca helmnya, sesosok pria yang masih terlihat muda bertanya. "Ya, Mas." Menggunakan helm yang diberikan, Maya segera naik duduk di jok yang sedikit tinggi membuat Maya harus berpegangan di pundak. "Mas, tolong lebih cepat ya." Maya meminta sang driver menambah kecepatan laju motornya. "Siap Mbak, lagi terburu-buru ya." "Ya, Mas. Pegangan Mbak, biar aman." Maya memilih memegang jaketnya, ketika motor itu melaju dengan kencang. Menembus jalanan yang padat dengan banyaknya kendaraan di siang hari ini. Teriknya matahari tak Maya hiraukan, ia hanya ingin cepat sampai ke tujuan. Ia berharap, suaminya berada di rumah besar dan dalam keadaan baik-baik saja. Hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta. Butuh 20 menit untuk sampai, dan saat decitan suara ban berhenti di depan rumah 2 tingkat. Bersamaan pula dengan 2 mobil beriringan keluar dari dalam rumah melewati pintu gerbang yang terbuka. Mobil yang Maya kenal milik Papa Ashar dan mobil milik Herman. Ia dapat melihat Haris berada di dalam mobil milik papa mertuanya,
karena kaca mobil yang tidak terlalu gelap dan masih bisa dilihat dari luar. Tak sempat membuka helm di kepalanya, Maya segera turun dari jok motor dan mengejarnya. "Maas. Mas. Mas Haris." Maya berteriak berharap mobil itu berhenti. Tetapi sayang, kedua mobil itu terus melaju menambah kecepatannya dan menjauh dari pandangannya. Tak mungkin menyusulnya dengan berlari, Maya berbalik ke arah motor yang berhenti. Maya meminta driver itu membantunya untuk mengejar dan mengikuti kemana mobil itu pergi. "Mas, tolong saya." Ikuti mobil itu. Maya menunjuk dua mobil yang mulai menghilang saat ada belokan. Naik bak, seakan mengerti dengan situasi dan keadaan, pria muda itu siap untuk mengejar dengan kokohnya motor sport yang dikendarainya. "Mas, saya pegang pinggangnya ya, saya takut jatuh." Saat dirasakan motor itu mulai melaju kencang menyalip beberapa kendaraan. Masih dalam kebingungan, Maya belum bisa mencerna apa yang terjadi hari ini. Mau kemana mereka? Mereka akan membawa Haris kemana? Kenapa tidak mengabariku? Ada apa? Pertanyaan demi pertanyaan berputar-putar di otak Maya. Rasa bingung dengan situasi, membuat kedua kelopak matanya memerah menahan air mata. Jantungnya berdetak kencang karena rasa takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap Haris. Apa mereka akan membawa Haris ke rumah sakit? Maya tak berhenti bertanya. Satu persatu kendaraan mulai disalip, dari mulai motor hingga angkutan, dan mobil pribadi lainnya. Pria muda itu cukup pintar dan gesit dalam mengendarai motor sportnya. Maya semakin merapatkan pegangan saat pria itu memintanya menguatkan pegangan. Pria itu dengan jeli memperhatikan kemana arah mobil itu bergerak. Saat dirasa mobil di depannya mulai mengarah ke jalan tol, pria muda berstatus driver online itu semakin menambah kecepatannya kilometer motornya. Ia akan kehilangan jejak kalau mobil itu sampai masuk tol panjang. "Bak pegangan yang kencang," pria itu berteriak dari dalam helm full face-nya. Dengan tangan satu memegang setir motor, tangan satunya ia gunakan untuk melambai-lambai agar mobil itu mau berhenti. Ia menggiring mobil itu ke sisi jalan, dan secepat kilat menyalipnya. Decitan suara ban yang terdengar melengking itu berhenti di depan mobil bersamaan dengan suara ban mobil yang juga sama-sama berhenti, mengerem mendadak. Beberapa centil lagi, kap mobil itu hampir saja menyentuh, menabrak motor sport miliknya, disusul suara decitan lagi dari mobil belakang. Membuka helm, Maya segera turun dari motor dengan disambut bentakan Mama Hani dari dalam mobil. "Kamu sudah gila ya, Mei. Kalau terjadi tabrakan bagaimana?" Hani bicara dengan suara keras setelah menurunkan kaca pintu depan. Maya tak memperdulikan sama sekali teriakan Mama Hani, yang ia inginkan hanya bertemu dengan Haris dan bicara. "Mas, keluar dulu, kita harus bicara." Maya mengetuk pintu kaca tengah di mana Haris duduk. "Mas, keluar, aku mohon." Maya semakin mengencangkan ketukannya. Tak lama akhirnya pintu mobil terbuka, Maya segera menarik handle pintu mobil. "Mas, ada apa ini? Tolong jelaskan kepadaku." Dengan posisi Maya berdiri di luar pintu dan Haris duduk di samping Papa Ashar. Maya bertanya dengan suara bergetar menahan tangis. "Maafkan aku Mei, aku harus pergi." Pria yang berstatus suaminya itu tertunduk tak mampu menatap Maya. "Pergi? Maksudnya bagaimana? Pergi kemana?" Maya berulang-ulang bertanya. "Aku harus pergi ke Guangzhou, Tiongkok. Paru-paruku sudah berada di level kanker. Aku menginginkan kesembuhan tanpa operasi Mei. Seminggu yang lalu aku melakukan medical check-up dengan diantar mama dan aku divonis kanker. Kanker paru-paruku sudah stadium 4. Sebelum memutuskan pergi ke Guangzhou, Dokter Agung memberikan pilihan agar aku berobat di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Tapi aku menolaknya, karena proses yang aku jalani akan melalui pembedahan." Maya sudah tidak bisa membendung lagi air mata yang ditahannya. Memberanikan diri Maya mengungkapkan kekecewaannya. "Apa harus dengan cara seperti ini Mas? Tidak bisakah Mas bicarakan baik-baik denganku? Kenapa? Apa aku sudah tidak ada harganya lagi di mata Mas dan keluarga? Apa karena aku wanita miskin yang tidak diperlukan lagi?" Walau hanya sekedar bertanya untuk meminta pendapatnya. Maya bicara dengan berurai air mata,
hatinya sungguh sakit. Aku tidak pernah melarang Mas untuk pergi berobat sejauh apapun kalau memang demi kebaikan Mas. Demi kesembuhan Mas. Dan aku pun tidak akan menuntut untuk ikut. Tapi bisakah sedikit saja menghargaiku sebagai istri? Apa karena aku tak ikut andil dalam membiayai pengobatan Mas? Sehingga Mas sama sekali tidak melibatkanku. Apa Mas sudah tidak menganggapku ada? Maaf, Mei, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya tidak tega bicara langsung untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Mama yang akan menyampaikannya langsung kepadamu, Mei. Apa Mama akan benar-benar menyampaikannya kepadaku? Seandainya aku tidak segera menyusul sampai ke sini, siapa yang akan memberitahukanku? Apa keluargamu masih peduli? Aku juga yakin Mas melihatku sampai di pintu gerbang depan rumah tadi. Kenapa tidak mau berhenti? Maaf, Mei, pria itu tertunduk seakan tak berdaya. Kami harus segera mengejar pesawat, Mei. Kamu jangan menyalahkan Haris. Hani menyela pembicaraan Maya dan putranya. Silahkan Mas, silahkan pergi. Maya bicara tanpa memperdulikan ucapan Hani yang berada di kursi depan. Mengeluarkan kartu ATM milik Haris, Maya menyerahkan ke tangannya. Mas lebih membutuhkan daripada aku. Uangnya sudah kuambil untuk menebus obat. Semoga Mas segera pulih. Maya berbalik menuju motor yang membawanya. Air mata Maya semakin deras membasahi pipinya. Ia sudah tidak sanggup berkata-kata. Ia merasa sangat tidak dihargai keberadaannya sebagai istri. Berpegang kuat di besi jok belakang, Maya meminta pria itu membawanya pergi. Sebelum pria muda itu menghidupkan mesin motornya, dua mobil itu sudah melaju pergi masuk ke arah gerbang tol yang akan membawa Haris ke Bandara Soekarno-Hatta. Tak sanggup melihat, Maya berjongkok di sisi ban. Maya menangis kencang sesegukan, hingga mengundang banyak mata yang memperhatikannya.